Beliau berdiri dan berkata, Allah bersamaku, wahai saudaraku. Aku tidak akan takut selama Dia melindungiku. Tapi aku akan pergi, karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri dari kebinasaan. Beliau segera mengambil jubah dan tongkatnya, kemudian melangkah keluar rumah. Dalam kesunyian malam, hanya suara angin yang menemani perjalanan beliau. Langkah demi langkah, beliau menjauh dari desanya, meninggalkan rumah dan kaumnya yang masih dalam kesesatan. Di kejauhan, cahaya obor terlihat mendekat, disertai suara riuh orang-orang yang mengejarnya. Para mata-mata telah menyebar, mencari setiap sudut untuk menemukan jejaknya. Di mana dia? Tangkap Ilyas! Jangan biarkan dia lolos! Teriak salah seorang pengejar. Nabi Ilyas alaihissalam berlari secepat yang ia mampu, melewati padang pasir yang dingin dan bukit-bukit berbatu. Keringat bercucuran di wajahnya, tetapi bibirnya tak pernah berhenti berzikir. Ya Allah, lindungilah hambamu ini dari kejahatan mereka. Engkaulah sebaik-baik pelindung, dan hanya kepadamu aku berserah diri. Beliau terus berlari hingga akhirnya tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik tebing-tebing batu. Dengan nafas yang masih tersengal, beliau memasuki gua itu dan bersujud. Kegelapan gua itu terasa damai, seakan menjadi pelukan lembut yang menenangkan. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon perlindungan. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu. Waktu berlalu. Malam berubah menjadi pagi, namun Nabi Ilyas alaihissalam tetap bersembunyi di dalam gua. Perutnya kosong, tenggorokannya kering, namun hatinya tetap dipenuhi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah rasa lelah dan lapar, Allah menunjukkan kasih sayangnya. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik di mulut gua. Nabi Ilyas alaihissalam mendongak dan melihat seekor burung gagak datang membawa sepotong roti di paruhnya. Burung itu mendekat, meletakkan roti itu di hadapan beliau, lalu terbang pergi. Nabi Ilyas tersenyum penuh haru. Alhamdulillah ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan hambamu yang berserah diri kepadamu. Engkau maha pemberi rezeki. Beliau mengambil roti itu dan memakannya dengan penuh syukur. Setiap hari, burung gagak itu datang membawa makanan. Dan di dekat gua, Allah mengalirkan sebuah mata air jernih sebagai sumber minum bagi Nabi Ilyas. Di dalam kesendirian itu, Nabi Ilyas semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Siang malam, beliau bersujud, berzikir, dan memohon kekuatan. Ya Allah, Engkau maha mengetahui isi hati hambamu. Aku tidak akan menyerah menyampaikan kebenaran, meskipun mereka ingin membunuhku. Bimbinglah aku dalam jalanmu yang lurus, dan jadikanlah aku hamba yang selalu bersyukur. Sementara itu, para pengejar Nabi Ilyas terus mencari jejak beliau. Namun mereka selalu menemui jalan buntu. Mereka memeriksa setiap rumah, memanjat setiap bukit, dan menyisir setiap hutan. Tetapi tidak ada satupun tanda keberadaan Nabi Ilyas. Kemana perginya Ilyas? Dia seakan lenyap dari muka bumi, teriak seorang pemimpin pengejar dengan wajah frustasi. Yang lain menunduk lesu, kelelahan karena usaha mereka sia-sia. Salah seorang berkata, mungkin benar apa yang dikatakan sebagian orang, bahwa Tuhan Ilyaslah yang melindunginya. Bagaimana mungkin kita tidak menemukan jejaknya? Mereka mulai ragu. Sebagian dari mereka mulai berpikir bahwa mungkin Ilyas memang benar utusan Tuhan. Tetapi bagi para pemimpin yang keras kepala, keangkuhan mereka menutupi hati mereka dari kebenaran. Di dalam gua, Nabi Ilyas alaihissalam merasakan kedamaian, meskipun ia tahu bahaya masih mengintainya. Suatu malam ketika beliau tengah bersujud, suara lirih keluar dari bibirnya. Ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu. Jika engkau menghendaki aku mati di tangan mereka, maka aku rela. Tetapi jika engkau masih memiliki rencana untukku, maka lindungilah aku dari kejahatan mereka. Hanya kepadamu aku berserah diri. Doa itu menggema di dalam gua yang sunyi, seakan menjadi saksi kepasrahan seorang nabi kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya yang taat dalam kesengsaraan. Setiap pengejar yang mendekati tempat persembunyian Nabi Ilyas seolah disesatkan dari jalannya. Mereka tidak mampu melihat gua itu, meskipun mereka sudah berdiri tepat di depannya. Itulah perlindungan Allah yang nyata bagi Nabi Ilyas.
Dalam sejarah kehidupan para nabi, Nabi Ilyas alaihissalam menempati kisah yang unik dan penuh keajaiban. Tidak hanya karena dakwahnya yang penuh perjuangan dan ujian berat, tetapi juga karena akhir kisah hidupnya yang diyakini berbeda dari manusia biasa. Kisah ini penuh dengan emosi mendalam, sebuah penggambaran cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut akan kekurangan dalam beribadah, dan harapan untuk selalu berada dalam zikirnya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam persembunyian, Nabi Ilyas alaihissalam semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup jauh dari hiruk-pikuk manusia, di tempat-tempat sunyi yang hanya ditemani oleh angin, suara burung, dan keheningan yang mendalam. Gua-gua menjadi rumahnya, padang pasir menjadi jalannya, dan malam-malam gelap menjadi waktu paling indah baginya untuk bersujud dan memohon ampun kepada Allah. Setiap malam dalam kesunyian yang mencekam, Nabi Ilyas berdiri lama dalam salatnya, bersujud hingga air matanya membasahi tanah. Suara lirihnya selalu bergetar dalam doa, "Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah Engkau tinggalkan hamba-Mu ini dalam kelalaian. Ampuni segala kekuranganku, aku malu di hadapan-Mu. Belum cukup waktuku di dunia untuk menyebut nama-Mu sebanyak mungkin. Ya Allah, izinkan aku memuji-Mu hingga akhir zaman." Suatu malam, di tengah doa panjangnya, malaikat Israel datang menghampiri Nabi Ilyas. Cahaya terang menyelimuti gua kecil tempat beliau beribadah. Malaikat itu berdiri dengan penuh kelembutan, namun kehadirannya membawa isyarat yang tidak mudah. "Wahai Nabi Ilyas," ujar malaikat Israel dengan suara lembut, "aku datang dengan perintah dari Allah. Waktumu di dunia telah tiba. Aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu." Mendengar itu, tubuh Nabi Ilyas gemetar. Wajahnya tertunduk dalam kesedihan yang mendalam. Beliau menatap malaikat Israel dengan mata berkaca-kaca dan berkata dengan suara yang lirih, hampir berbisik, "Wahai malaikat Israel, bagaimana aku bisa bertemu Tuhanku dalam keadaan seperti ini? Aku belum cukup memujinya, belum cukup berzikir kepadanya. Aku merasa malu, sungguh malu. Apa yang telah kuperbuat untuk layak bertemu dengannya?" Air mata menetes dari mata Nabi Ilyas alaihissalam. Tangannya menggenggam erat dada jubahnya, seakan menahan perasaan yang tidak tertahankan. Malaikat Israel memandangnya dengan penuh belas kasih, lalu berkata, "Wahai Ilyas, ketahuilah bahwa engkau adalah hamba yang taat dan mulia di sisi Allah. Janganlah bersedih, tidak ada manusia yang mampu memujinya sebanyak kemuliaannya. Tetapi Allah Maha mengetahui keikhlasan hati hamba-hambanya." Namun Nabi Ilyas tetap menangis. Beliau jatuh bersujud, wajahnya menyentuh tanah. Dan di sela-sela isak tangisnya, beliau berkata, "Ya Allah, aku belum sanggup meninggalkan dunia ini. Aku ingin terus berzikir kepadamu. Aku takut, ya Allah, jika aku pergi sekarang, siapa yang akan memujimu di bumi ini hingga akhir zaman? Siapa yang akan menyebut namamu di malam yang sunyi seperti ini?" Malaikat Israel terdiam menyaksikan kesedihan Nabi Ilyas yang begitu mendalam. Tangisannya bukan karena takut mati, tetapi karena rasa cintanya kepada Allah yang begitu besar. Nabi Ilyas merasa waktu di dunia tidak akan pernah cukup untuk memuji Sang Pencipta. Melihat ketulusan hati Nabi Ilyas alaihissalam, malaikat Israel kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan permohonan itu. Dengan penuh kasih sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Malaikat Israel kembali menemui Nabi Ilyas. Dengan senyuman penuh kelegaan ia berkata, "Wahai Ilyas, Allah telah mengabulkan permohonanmu. Engkau akan tetap hidup untuk berzikir dan memujinya hingga waktu yang telah ditetapkannya. Ketahuilah, ini adalah kasih sayangnya kepadamu, wahai Nabi yang mulia." Mendengar itu Nabi Ilyas terisak haru. Beliau bersujud lama sekali. Air mata syukur membasahi wajahnya. Dengan suara bergetar beliau berucap, "Alhamdulillah, ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Maha Pengasih. Tiada yang lebih aku inginkan selain terus menyebut namamu. Engkau telah mengabulkan doa hambamu yang hina ini." Sejak saat itu, diyakini bahwa Nabi Ilyas masih hidup. Beliau diangkat oleh Allah ke suatu tempat yang hanya diketahui olehnya, di mana beliau senantiasa berzikir dan memujinya hingga akhir zaman.
Riwayat tentang Nabi Ilyas alaihissalam yang masih hidup hingga kini banyak dikisahkan oleh para ulama. Ada yang menyebut bahwa beliau diangkat ke langit seperti Nabi Isa alaihissalam. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau hidup di bumi, tersembunyi dari pandangan manusia, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti. Meskipun riwayat ini tidak dapat dipastikan sepenuhnya, makna yang terkandung di dalamnya begitu mendalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah simbol dari ketulusan, ketaatan, dan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa hidup sejatinya adalah untuk beribadah kepadanya. Segala kesulitan, cobaan, bahkan ancaman nyawa tidak mampu memadamkan kecintaan beliau terhadap Sang Pencipta. Pada akhirnya, setiap doa yang tulus akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam menjadi contoh bahwa cinta kepada Allah adalah puncak kebahagiaan seorang hamba. Hingga saat ini, dalam malam yang sunyi dan waktu yang tak terlihat, diyakini suara zikir Nabi Ilyas masih bergema di alam ini, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mampu meneladani keikhlasan dan kesabaran Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga lidah kita selalu basah dengan zikir, hati kita selalu penuh dengan cinta kepada Allah, dan langkah kita senantiasa berada di jalan yang diridainya. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa berzikir dan memujimu. Curahkanlah rahmatmu kepada kami, sebagaimana engkau mencurahkan rahmatmu kepada hamba-hambamu yang taat, seperti Nabi Ilyas alaihissalam. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah sebuah perjalanan iman yang penuh makna, di mana keteguhan hati dan kesetiaan seorang nabi menjadi teladan bagi umat manusia. Dalam setiap ujian yang beliau hadapi, baik ditolak oleh kaumnya, dikejar hingga menjadi buronan, hingga hidup dalam kesunyian yang panjang, Nabi Ilyas alaihissalam tetap menunjukkan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah menyerah untuk mengajak kaumnya kembali kepada tauhid, meskipun hanya sedikit yang mendengarkan seruannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ketaatan kepada Allah adalah tujuan utama hidup manusia. Nabi Ilyas alaihissalam tidak hanya berdakwah dengan lisan, tetapi juga dengan ketulusan hati yang mendalam. Ketika kaumnya menyembah berhala dan menolak ajaran Allah, beliau tetap bersabar, berusaha, dan mendoakan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, bahwa dakwah dan kebaikan harus dilakukan dengan penuh kesabaran, meskipun hasilnya tidak selalu terlihat langsung. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam juga mengajarkan bahwa ketulusan dalam beribadah adalah kunci kedekatan dengan Allah. Beliau menunjukkan bahwa hidup tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Nabi Ilyas bahkan menangis ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya, bukan karena takut mati, melainkan karena merasa belum cukup waktu untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah yang begitu mendalam, inilah yang membuat beliau diangkat ke tempat yang mulia sebagai simbol kehormatan bagi hambanya yang taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa bagi hambanya yang ikhlas, pertolongannya tidak pernah terputus. Ketika Nabi Ilyas dikejar oleh kaumnya, Allah melindunginya dengan cara yang luar biasa, mengirimkan burung untuk membawa makanan dan menyediakan mata air di tengah tandusnya, tempat persembunyian. Ini menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah selalu ada bagi mereka yang bertawakal kepadanya. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam juga memperlihatkan akibat dari kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Kaum Bani Israel yang menyembah berhala akhirnya menerima azab dari Allah karena keangkuhan mereka. Namun Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya, sebagaimana sebagian kecil dari kaum tersebut yang akhirnya bertaubat setelah menyaksikan mukjizat hujan yang turun atas doa Nabi Ilyas. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diingatkan untuk mengikuti jejak para nabi yang telah mempersembahkan hidup mereka demi kebenaran. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mengajarkan kita bahwa iman yang teguh, doa yang tulus, dan ketaatan kepada Allah adalah fondasi hidup yang tak tergoyahkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa hidup di dunia adalah sementara.
Yang abadi adalah hubungan kita dengan Allah, amal kebaikan yang kita lakukan, dan warisan iman yang kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.